mereka yang belum terlayani. Hai, kembali lagi di Pilik Sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita kembali hadir bersama saya Feby Cevia dan juga para narasumber yang ada di sini. Halo, ada Kak Astri, Kak Vivi, dan Pak Warno. Halo semuanya. Tenang, bisa bertemu kembali. Sehat semuanya. Semangat ya semuanya. Karena hari ini kita membahas topik yang lebih mengena gitu dan di luar pengalaman saya tentunya. Oke. Dan kali ini kita akan membahas mengenai ada apa dengan mertua dan menantu. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk pemirsa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke link semua yang ada di sosial media. Oke, kita akan langsung aja ke pembahasan kita pada kali ini. Dan kita langsung ini dari pembahasan pengalaman dulu deh. Kayak kita sebelumnya juga pengalaman dulu ya. Tapi kalau dari pengalaman kita langsung menjabar ke semuanya. Oke, mungkin dari yang paling senior nih, dari Pak Warno ini, gimana nih pengalamannya setelah menikah itu apa aja pengalamannya bersama mertuanya itu seperti apa? Ya, saya tadi memang saya dengan mertua itu masalahnya nggak pernah satu rumah ya. Hidup satu rumah, satu atap istilahnya untuk tinggal bersama gitu. Kalau berkunjung iyalah. Jadi kan saya di Jawa waktu itu terus mertua saya di Sumatera. Memang waktu di Sumatera sih pernah tinggal, tapi ya sekedar aja. Jadi kalau bagi saya pengalaman dengan hidup dengan mertua itu ya dibilang begitu-begitu aja, nggak terlalu. Karena jauh gitu ya, jadi. Iya, karena jauh. Ya ketemu paling ya kangen gitu ya. Iya. Kangen. Paling kalau gitu. Liburan ke sana baru ketemu, ya, ngobrol gitu ya. Sekali-sekali gitu. Ya, begitulah. Jadi karena selama ini memang nggak pernah tinggal serumah itu nggak. Ya, berarti Pak Warno mengikuti kata-kata di Alkitab itu ya, langsung mandiri. Pisah dari orang tua. Ya sesuai Alkitab dan juga keadaan ya. Keadaan kita kan memang jauh, memang begitu ya. Tapi saya memang kan bagusnya gitu Pak. Ya prinsip saya kan memang kita harus meninggalkan orang tua dalam pengertian meninggalkan yang baik ya, supaya kita bisa mengatur rumah tangga. Kalau sama mertua aja kan enggak bisa mengatur rumah tangga. Mau begini ya, dia omongin, mau begini dia omongin, kan begitu. Jadi harus mandiri, betul. Berarti aku tok Pak ya yang nggak mandiri. Jadi aman aja saya. Aku 7 tahun loh tinggal sama mertua. Wow, lama. Ya Mbak Vivi. 7 tahun. Sampai saya itu enggak terbayangkan punya rumah sendiri, itu tidak terbayangkan. Pikiran saya wis mati urip ambek wong mertua iki wis. Mati hidup saya sama tinggal sama mertua. Ya apa namanya ya? Suka duka sih sebenarnya. Rebutan TV pernah. Aduh. Rebutan nonton TV. Sampai setiap saya gimana Mbak Vivi? Perhatian suami. Perhatian, rebutan perhatian enggak? Kebetulan pernah merasakan. Artinya gini, kalau rebutan perhatian itu sama-sama cari perhatian ke ibunya, ke anaknya, saya ke suami saya gitu kan. Artinya duluan bikin wedang. Kalau dia pulang kerja gitu, cepet-cepetan. Aduh. Suami saya sudah mau pulang, rebutan bikin teh gitu. Nanti kalau aku sudah ke dapur gitu, ibu mundur. Nanti kalau saya kemana lagi ngurusin anak, ibu yang maju gitu. Saya lihat sudah di meja. Terus saya bilang gini, enak ya tehnya. Lebih kayak kerja rumah ya Mbak Vivi ya? Iya sih, tapi kadang juga kan kalau orang Jawa kan banyak sungkannya.
Iya, iya. Iya sih. Jadi sebenarnya pengen bilangin aku, umpama saya ada salah masak apa-apa gitu, mau bilang itu ke saya itu takut saya tersinggung. Akhirnya bilang ke suami saya, tolong bilangin itu masa sayur apa dikasih kunir gitu, kan nggak enak gitu kan. Terus kalau mau motongin sayur itu jangan sayur sak bunganya tuh dibuang sama akarnya gitu kan. Jadi bilangnya ke suami saya, bukan ke saya. Nah, justru saya nggak seneng. Antara, iya. Kan bisa diadu domba nanti lama-lama kan. Kalau itu soal masak, belum yang lain. Jadi saya bilang ke ibu langsung, Bu, kalau ada apa-apa ngomong aja ke aku langsung. Aku kan sama aja kayak anaknya. Terus ibu bilang, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Saya bilang gitu kan. Saya memang komunikasi sih, komunikasi aja. Komunikasi yang paling penting. Kalau saya kan orangnya langsung cascos gitu kan. Oke, lanjut ke Kak Asri dulu nih sebelum kita membahas yang lebih penting lagi. Hubungan mertua menantu ini ya, apa namanya? Iya. Ada apa sih dengan mertuamu? Iya. Yang memang kalau waktu awal-awal tunangan baik-baik aja gitu. Tapi tunangan dengan mau menikah itu saya jeda hampir 2 tahun, 1,5 lah gitu. Nah, di dalam 1,5 itu ada yang namanya miskomunikasi gitu. Jadi memang seperti yang tadi Pak Warno bilang, hampir sama. Jadi saya dengan mertua saya itu tidak pernah ketemu, tidak pernah kumpul satu rumah. Kalau ketemu mamanya itu saya hanya 2 kali. Ketemu papanya malah 1 kali waktu menikah. Jadi jeda antara tunangan dengan pernikahan 1,5 itu ada miskomunikasi, dan dari pihak sana lebih mendengarkan orang-orang ketiga. Jadi sampai sekarang pun hubungannya masih kurang baik gitu. Ya karena miskomunikasi yang dibilang sama Mbak Vivi, komunikasi itu sangat penting gitu. Ya, jadi betul kurang sekali. baik. Iya, jadi di sini ada 3 ya yang perbedaan. Pak Warno yang baik-baik aja dengan mertuanya. Setelah menikah pun juga sama. Terus Kak Vivi nih yang satu rumah, yang ya ada pengalaman lebih lagi dengan mertuanya. Dan Kak Asri sendiri yang ternyata sebelumnya juga ada komunikasi dengan calon mertuanya juga saat ini gitu ya. Dan sebenarnya apa yang diharapkan dari mertua oleh menantu sih? Penasaran banget mengenai hal itu. Mungkin dari Pak Warno sendiri gitu. Ya, gimana ya? Harapannya yang baik-baik ya Pak. Lah kok dapetnya yang kayak Pak Warno? Ya pusing dia sama calon. Terus anakku dibawa pulang ke negaranya sana. Ayo Pak Warno. Apa dulu lah, Pak Asri dulu. Pak Asri aja dulu. Kak Asri dulu. Oke, silakan Kak Asri. Kalau dari pihak mertua harapannya ke menantu gitu kan, ya kalau pastinya sih, kalau saya feeling saya sih ya, perasaan saya sendiri pastinya perhatian, miskomunikasi itu yang saya kurang. Saya jujur memang kurang aktif dan kurang miskomunikasi sama mertua saya. Orang tua itu kan sukanya diperhatikan. Saya lihat dari oma saya ya di rumah, kalau gak ditelepon sama anak cucunya, dia akan diem aja kayak merasa kesepian. Saya itu juga pasti yakin orang mertua saya juga gitu. Yang sampai sekarang mungkin seperti itu ya, karena kurangnya saya untuk miskomunikasi gitu. Tapi kembali lagi karena mereka mendengarkan dari pihak ketiga, dan saya sendiri juga mungkin keras kepala, jadinya ya nggak nyambung. Sadar loh sebenarnya. Mungkin bisa diobrolin sebenarnya ya. Ya bisa. Cuman ya itulah, keras kepalanya dari dua belah pihak itu memang, kalau dari saya ya nunggu waktu Tuhan lah. Mungkin dari sana sakit hati, dari sini juga sakit hati. Harus dua-duanya sih. Ya menurut saya harus sayanya sih gitu. Tapi sayanya masih jujur masih
gimana gitu. Jadi masih bergumul juga, masih berdoa Tuhan gimana gitu. Ya sudahlah, tunggu waktunya Tuhan aja gitu. Tunggu waktu mempertemukan kita gitu. Pasti nanti ketemu. Asik. Pasti ada waktunya sih. Kalau pernah dengar sih kalau misalkan kita kan nggak bisa merubah sifatnya orang gitu. Mungkin Iya. dari kita sendiri gitu yang bisa merubahnya. Maksudnya kita yang harus berubah gitu untuk pingin seperti apa sih kita menjadi Iya. lebih baik juga kan. Mungkin dari Kak Vivi nih, gimana itu harapan dari mertua terhadap menantu itu seperti apa sih gitu? Kalau dari saya, mertua saya sudah mendapatkan apa yang dia harapkan. Enggak. Bercanda. Artinya gini, setiap apa yang kita lakukan, maunya kita baik, pasti ada negatifnya, tidak ada yang sempurna. Tapi bagaimana kita menutupi yang negatif itu dengan yang baik-baik gitu, ya nanti semuanya akan baik. Seperti saya lama-lama 7 tahun itu buat saya itu tidak terasa loh, saya hidup bersama mertua saya. Kan saya berpikir gini, daripada suami saya yang tinggal sama saya, mending saya mengalah. Karena saya tahu sifat suami saya gimana, terus keadaan hatinya dia gimana, terus caranya dia pendekatan dengan, tidak semua bisa sama gitu ya. Jadi saya tahu, oh suami saya ini begini, lebih baik saya yang tinggal sama bapak ibunya. Dan saya juga berani berkata demikian karena saya sudah lihat ada imbal balik yang baik gitu loh. Maksudnya awalnya yang saya tahu dari, oh ini loh calon mertuaku, sampai sudah jadi mertua, itu saya bisa yakin saya bisa hidup bersama. Walaupun di dalamnya juga sempat ada kayak gelas ketemu gelas gitu ya. Tapi setelah punya cucu, setelah saya kasih 2 cucu, kemudian terus saya perhatikan kehidupan mereka, karena saya yang jadi satu dengan mereka, ya semuanya, oh ternyata Vivi begini, bisa dibilangi, bisa berubah, sudah ndak cuek lagi, sudah nggak istilahnya sudah berubah lah, sudah bisa. Nah itu kan karena ada kebiasaan bareng-bareng dilakukan tiap hari. Jadi menurut saya ya mungkin sudah sesuai kemauan dapat menantu kayak saya. Orangnya mudah masuk sama orang, jadi orang humble. Lebih supel, Pak. Sering. Iya, benar-benar. Iya, orang kan sendiri-sendiri ya. Itu yang saya masih belajar sampai sekarang. Kak Asri bisa curhat ke Kak Vivi gitu ya, secara pribadi gitu. Kak Vivi sendiri gitu. Saja, tenang. Sering gitu ya. Sering curhat sama Pak Vivi. Oke, dan selanjutnya bagaimana nih pandangan menantu laki-laki dengan mertua? Mungkin ini cocok untuk Pak Warno yang menjawab ya. Pandangan menantu laki-laki terhadap mertua itu kayak gimana sih gitu? Pandangan laki-laki terhadap menantu laki-laki dengan mertua. Gitu. Jadi saya terhadap mertua saya gitu ya. Ya, betul. Ya, saya itu kalau bagi saya nggak punya mertua laki-laki. Jadi mertua laki-laki itu sudah dipanggil Tuhan, tinggal mertua perempuan. Jadi pandangan saya ya mertua saya itu baik sih, orangnya baik. Saya melihat ya dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi pandangan saya baik-baik aja dengan mertua saya. Nggak ada masalah, istilahnya begitulah. Karena mertua kan itu namanya hidup dalam Tuhan, jadi saya nggak ada apa-apa. Masih ada taraf aman. Enjoy aja dengan mertua. Apalagi hanya seorang ibu ya. Saya itu cinta sama ibu orang tua saya. Jadi saya itu dekat sama ibu saya juga dekat sama mertua. Jadi begitu. Jadi mungkin dari saya, pembawaannya Pak Warno juga yang bisa gitu. Menantu idaman ya.
Iya, Iya, Kak luar Zain. biasa sekali. Sekali. Oke, lanjutnya bagaimana pandangan menantu perempuan dengan mertua? Mungkin Kak Sri deh yang dulu menjawab. Pandangan saya ke mertua saya. Hmm. Keras kepala. Aduh. Iya, tidak membuka diri gitu. Lebih mendengarkan apa kata orang. Mungkin bisa dikomunikasiin sih, Kak. Mungkin nanti habis punya anak kayak gitu bisa berubah gitu kan. Tapi kalau soal keras kepala saya juga sama-sama kita sama-sama. Pasti sama-sama belajar lah gitu. Iya, harus introspeksi diri. Iya, benar. Mungkin Kak Vivi sendiri gitu. Aku kalau menilai mertuaku gitu ya. Iya, Ya. pandangannya gitu. Pandangan saya buat mertua saya, kalau yang mertua perempuan ini ya, mertua perempuan itu keras kepala, terus teman curhat, teman doa, kemudian teman masak gitu ya. Teman juga selisih pendapat. Waduh. Tapi itu yang biasanya mendekatkan kita ya. Kadang-kadang Iya, betul. itu jadi lebih dekat lagi terhadap mereka gitu kan. Iya. Dan ini ada pandangan lagi nih. Kan biasanya itu sejauh mana kita sebagai keluarga suami istri itu melibatkan orang tua dalam persoalan rumah tangga. Apakah itu juga hal yang baik atau tidak? Kadang kan kalau sudah orang tua sudah melibatkan gitu pasti semua diikut campurin sama mereka gitu kan. Kadang juga gak enak dari kitanya. Bagaimana menurut Kak Vivi dulu deh? Iya, kalau saya sempat 5 tahun pertama itu masih di mertua ini ya. Sempat 5 tahun pertama itu agak goyang. Artinya saya ada masalah sama suami waktu itu. Kemudian ini saya bersyukur lagi. Sebelum kami masuk pernikahan kan biasanya ada namanya katekisasi pernikahan. Nah, itu di situ sudah dijelaskan sampai hal memberi pun dikasih tahu. Ada baiknya kalau saya yang memberi, umpama kalau ada berkat atau apa itu kita kasih ke mertua saya, bukan dari anaknya sendiri yang kasih ke ibunya gitu ya. Nah, di situ juga kalau kita ada pertikaian, bukan pertengkaran, jangan sampai orang tua dengar, kalau bisa diselesaikan bersama-sama gitu ya. Anak pun kalau bisa jangan dengar. Nah, ini 5 tahun pertama pernikahan saya itu sempat ada keramaian, cuman hanya saya dan suami saya yang tahu. Mertua saya nggak tahu, itu kami satu rumah itu. Tapi ya nggak tahu lagi ya, kalau lihat dari sikap saya, kalau keluar kamar itu gimana, suami saya keluar kamar gimana, mungkin beliau tahu, cuman mertua saya ini dua-duanya sudah mempercayakan kepada anaknya untuk bisa pasti menyelesaikan masalahnya tanpa ada campur tangan orang lain. Nah, terus yang kedua, siap-siap juga mereka, umpama kalau suami saya sambat gitu ya, ngeluh. Atau saya juga sambat ke ibu, cerita, ini loh anaknya ibu kok gini gitu ya. Tapi ditunggu-tunggu kok ternyata nggak ada yang sambat. Kok ternyata lahirlah anak kedua itu ya, saya hamil tahu-tahu. Ya itu. Jadi penyelesaian yang bagus itu sebenarnya. Kayak positif banget ya, karena ya mungkin dari Pak Warno sendiri gitu, gimana melibatkan orang tua itu, apakah perlu apa enggak kayak gitu? Ya pasti perlu melibatkan orang tua itu, karena orang tua itu sudah jadi bagian. Tapi dalam hal ini ya kita melihat orang tua sebatas penasehat ya. Iya. Orang tua penasehat itu kita perlu dengar, karena orang tua itu kan nasihatnya pasti ingin membangun kehidupan rumah tangga anaknya. Jadi kalau kayak gitu ya kita harus mendengar. Tapi keputusan terletak pada diri kita. Itu yang paling penting. Karena rumah tangga itu suami istri kan sudah jadi satu, jadi nggak bisa ini. Jadi diputuskanlah sama suami istri. Jadi begitu.
Mungkin dari Kak Astri sendiri, bagaimana tuh menanggapi hal tersebut? Kalau saya sih nggak perlu ya. Awal awal menikah saya komitmen sama suami, masalah sekecil apapun, kita nggak punya uang, kita nggak bisa makan, kita punya masalah apapun, jangan sampai orang tua dari belah pihak itu apa tahu gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang, memang pernikahan kita dari awal memang sudah ada konflik. Kalau kita nanti orang lain dengar masalah kita Ya. gitu kan, pasti nanti mereka akan ketawa, tuh kan Ya. bener kan, tuh kan salah pilih kan gitu, tuh kan mama sudah bilang dia itu seperti ini gitu. Jadi kita menghindari masalah-masalah seperti itu. Jadi cukup kita berdua aja gitu. Paling akhir-akhir ini saya mengeluh soal gimana nanti anak lahiran, ada uang nggak ya gitu, di rumah sakit mana gitu, saya sharing sama mama saya, kayak gitu-gitu aja sih. Kalau masalah-masalah intens yang kita bertengkar di rumah tangga, cuma sampai sebatas pintu depan rumah ini aja, nggak sampai keluarga besar. Ya. Ya, itu Sebaiknya benar itu. sebaiknya benar seperti itu. itu. Iya, sebaiknya seperti Jadi- itu karena kadang biasanya masalah kayak gitu, kayak misalkan nih saya sebagai cucu gitu ya dari mereka gitu, merasa juga akan kena cipratannya gitu loh. Kadang lihat itu mamamu kayak gimana, lihat itu papamu kayak gimana, kayak gitu. Jadi seperti nggak enak ya kalau misalnya mereka masalah keluarga sendiri, keluarga kecil itu libatkan mereka. Kadang anak itu juga kena imbasnya gitu. Iya. Jadi menurut saya sepertinya cukup orang tua aja, mereka suami istri aja, jangan libatkan orang lain. Karena juga dilihat dengar orang lain Ya, itu itu. juga nggak enak kayak gitu ya. Ya, Wah, memang itu Febel ini prinsip makin yang pintar ya. paling penting. Febe Ini makin Febe ini dewasa, luar biasa Febe. ini. Makin dewasa. Jadi memang Pengalaman. keluarga itu kan harus mandiri. Iya. Wah, Kalau sudah prinsip-prinsip betul, memang kita harus atasi berdua. Jangan sampai orang lain mendengar. Itu betul itu. Tapi kalau hanya sekedar nggak terlalu prinsip, ya bisa menurut aku sih. iya. Apalagi hasil tadi kan, jadi begitu. Tapi yang prinsipnya itu kita harus benar-benar mandiri. Semua diurusi oleh diri sendiri. Jangan sampai apa itu namanya menjadi ya tadi apa itu namanya disalahkan begitu Menjadi ya. penunggu. Yang itu betul, itu luar biasa itu. Iya, kalau sudah kayak gitu semakin masalahnya makin besar kan kalau misalnya sudah ada satu omongan lagi. Aduh, kadang saya itu kalau dengar apalagi nih. Biasanya ditelepon sama mama saya, ada apa lagi nih? Tapi yang jelas itu menurut saya komunikasi. Iya, iya. Kalau komunikasi dengan mertua baik, dengan calon mertua dengan mertua baik, semua baik, sebenarnya semua itu saling menasihati sebenarnya. Iya. Kalau Ya. saya sih begitu ya. Jadi kalau kebiasaan kita baik, ya pasti nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah kalau kebiasaan sudah bagus ya. Jadi Kurang berwarna, Pak, berarti. Hah? Kurang berwarna. Flat aja. Ya, Flat. ya, Gak asik gitu ya. ya betul. Wah, bahaya ini Kak Vivi. Oke, kita lanjut ke menurut pandangan firman Tuhan itu seperti apa, Pak Warna? Ya, Hal ini. memang di dalam Alkitab itu kan saya melihat ada hubungan antara mertua dan menantu ya. Kalau kita melihat ada mertua yang baik ya, mertua yang baik dari awal baik sampai pada akhirnya baik ya. Itu kisah Ruth Naomi itu ya, baik itu ya. Saya melihat di situ. Kemudian ada juga mertua laki-laki dengan menantu laki-laki kayak Daud itu. Daud itu mertuanya kan siapa itu? Saul ya. Saul itu
Daud itu dimusuhi terus, ya. Calon menantu sampai jadi menantu dimusuhi terus. Tapi Daud sebagai menantu yang baik, dia tetap mengasihi mertuanya. Dia tetap mengasihi mertuanya. Itu yang saya lihat. Kemudian banyak sih tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu yang dikatakan mertuanya jahat tapi akhirnya baik. Ada yang baik terus baik gitu ya. Jadi kita melihat. Nah, saya sangat tertarik dengan kisah Ruth dan Naomi ya. Ruth dan Naomi, kalau kita membuka itu, saya tidak baca Alkitabnya, tapi saya melihat bahwa hubungan mertua dan menantu itu sangat harmonis. Di mana Ruth dan Naomi ini seperti hubungan orang tua dan anak ya. Sampai dibawa, kan Naomi ini kehilangan kedua anaknya laki-laki, dan dia pulang ke kampung halamannya, dia membawa Ruth ya. Ruth juga mau ikut dengan sungguh-sungguh. Jadi itu hal yang saya lihat. Dan Ruth itu menganggap mertuanya itu sebagai orang tuanya sendiri. Itu. Kemudian Ruth itu orangnya setia sama mertua ya. Dia setia, baik, tidak materialis ya. Itu dari Ruth. Ruth itu seorang yang rajin ya, yang berinisiatif. Ketika disuruh sama mertuanya untuk bekerja di pengirikan, dia menjalankan itu. Jadi dia mendengar. Kemudian itu Ruth yang luar biasa. Jadi Ruth mau mendengar orang tuanya, mertuanya. Jadi melalui hal ini kita melihat ya bahwa hubungan antara mertua dan menantu itu harus hubungan yang saling mengasihi, saling memperhatikan, saling berbuat baik, tidak ada unsur curiga sedikit pun. Jadi itu hal yang sangat penting bagi kita ya kalau kita mau melihat. Jadi ada apa dengan mertua, yaitu mertuanya itu baik-baik aja. Itulah orang tua kita. Kalau orang tuanya suami saya atau istri saya adalah orang tua saya, itu baik-baik saja. Kalau saya harusnya melihat begitu, karena ada kasih yang ada tertanam di dalam hati kita, kasih Kristus yang saling mengasihi. Itu hal yang sangat penting bagi kita. Nah, puji Tuhan. Hal yang luar biasa ya kita dapat ambil bahwa kita harus memandangnya dengan kasih Kristus. Kasih Kristus itu banyak banget ya, sabar, penuh kasih, pokoknya banyak lah. Tapi sebelum kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih seru lagi, kita menutup sesi pada kali ini dulu. Oke, terima kasih untuk Kak Asri, Kak Vivi, dan Pak Warno untuk kesempatannya. Dan terima kasih untuk pemirsa yang mendengar pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini ya, di PID Media. Sampai jumpa di Bilik Sejahtera.